Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video ini kita akan membahas masalah arus bolak-balik. Jadi bagaimana karakter arus bolak-balik dibandingkan dengan karakter arus searah. Nanti kita akan melihat beberapa hal yang penting pada arus bolak-balik dibandingkan dengan arus searah. Ikuti videonya sampai habis. Terima kasih. Arus listrik bisa kita golongkan menjadi dua, yaitu yang pertama arus bolak-balik atau kita kenal dengan alternating current AC. Kemudian arus searah, arus DC yang kita kenal dengan direct current. Jadi sumbernya kalau DC itu baterai, akumulator, elemen volta, bisa juga generator, tapi generator DC. Kalau AC ini adalah generator AC yang biasa digunakan untuk mensuplai listrik PLN. Bagaimana prinsip kerjanya? Jadi kita lihat bahwa pada AC ini adalah kumparan yang diputar dalam suatu medan magnet, sehingga gelombangnya adalah merupakan gelombang sinus. Di sini ada dua cincin pemindah arus. Dua cincin pemindah arus ini akan menyebabkan arus dalam suatu keadaan berjalan dari A menuju B, dalam keadaan lain dari B menuju A. Jadi arusnya seperti ini. Sehingga kalau digambarkan arusnya adalah bolak-balik. Kalau arus DC sumbernya adalah elemen volta. Jadi satu bagian ini kutubnya positif, satu bagian kutubnya negatif. Arah elektron dari kutub negatif ke kutub positif, sehingga arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron ini dari kutub positif ke arah negatif. Ini bisa dilihat pada sel surya, akumulator, elemen volta ya. Kalau generator DC nanti kita bahas lebih pada pertemuan sebelumnya mengenai generator. Bagaimana grafik arus terhadap tegangan untuk arus searah itu rata. Seandainya tidak rata, posisinya berada di atas dalam titik nol semuanya. Sehingga bagian yang positif akan selalu positif. Sedangkan untuk arus bolak-balik, grafik antara arus dan tegangan terhadap waktu maksud saya, ini adalah posisinya bolak-balik. Jadi seandainya kita ambil satu acuan satu titik sumber, maka titik sumber itu potensialnya berubah dari 0 sampai maksimum, kemudian sampai 0, kemudian minimum sampai 0. Jadi kalau potensialnya nanti misalnya potensial maksimum 220, maka potensial satu titik sumber dari 0 plus 220 0, kemudian potensial itu min 220 sampai 0 lagi, sehingga arusnya balik ke arah sumber yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat pada grafik bahwa selang waktu T potensialnya selalu sama dengan V0. Demikian juga arusnya selalu sama dengan I0. Kalau di sini tegangannya E tergantung pada sudut, yaitu posisi kumparan terhadap medan magnet. Jadi E max sin omega T atau sin theta. Karena theta itu adalah omega kali T ya, di mana omega adalah kecepatan sudut putar kumparan terhadap magnet, maka E bisa dituliskan E max sin omega T. Demikian juga I-nya I max sin omega T. Kita tahu bahwa GGL maksimum E max-nya adalah N jumlah kumparan, linitan kumparan, B kekuatan medan magnet, A adalah luas kumparan, dan omega kecepatan sudut putar dari suatu kumparan.
Sekarang dalam suatu rangkaian bolak-balik lambangnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, tanda plus minus 220 setengah periode, tegangan yang atas ini positif, yang bawah 0. Nah, kemudian nanti setengah periode yang atas itu min 220, yang bawah tetap 0. Sehingga arusnya dari 0 kembali ke arah atas. Sehingga kalau dihitung dalam satu periode ada satu kali pergantian arus dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Ini logikanya arus bolak-balik. Kalau di dalam arus arah modelnya seperti ini. Grafik panjang ini menunjukkan positif dan selalu positif, yang pendek ini negatif. Arusnya selalu dari positif ke negatif. Modelnya seperti ini simbolnya. Kalau ini modelnya adalah seperti huruf S. Nah, ini modelnya untuk arus bolak-balik. Lambangnya E, GGL. Gaya gerak listrik, satuannya volt. Kalau di sini modelnya seperti ini, lambangnya V, volt ya. Potensial, satuannya adalah volt. Frekuensinya untuk arus bolak-balik, perbandingannya lagi, kalau arus bolak-balik frekuensinya dari 50 Hz sampai 60 Hz, di setiap negara berbeda. Ini adalah frekuensi putaran dari generator sumber. Kalau untuk arus searah, karena tidak ada perubahan perubahan GGL, maka frekuensinya sama dengan 0. Kemudian karakter arus bolak-balik adalah sangat baik digunakan untuk mensuplai daya jarak jauh, karena potensial dapat diubah dengan mudah dengan transformator, sehingga kehilangan daya bisa diperkecil. Jadi kita tahu bahwa kehilangan daya akibat adanya suatu pengantar itu W sama dengan I kuadrat R. I kuadrat R. Kalau kehilangan energi I kuadrat RT lah. Untuk mentransfer daya jarak jauh digunakan tegangan tinggi arus rendah. Nanti kalau misalnya pada posisi sudah masuk kota digunakan tegangan rendah arus tinggi. Lah ini arus bolak-balik potensialnya dapat diubah dengan mudah. Sehingga ini bisa digunakan untuk mensuplai daya di tempat yang sangat jauh. Kalau arus searah adalah sulit sekali untuk diubah tegangannya atau arusnya, sehingga untuk transmisi jarak jauh maka nanti arusnya akan tetap besar. Kehilangan daya panas dari suatu pengantar akibat adanya arus menjadi sangat besar. Kemudian hambatannya nanti pada arus bolak-balik kalau bisa berupa resistor murni atau kapasitor. Hambatan kapasitor kita kenal dengan reaktansi kapasitif XC, atau hambatan induktor kita kenal dari reaktansi induktif, atau gabungan baik R, XC atau XL yang kita kenal dengan hambat impedansi atau kita simbolkan dengan Z. Nah, kalau arus searah hambatannya hanya satu saja, yaitu hambatannya berupa resistor. Sebab kalau induktor ya, karena frekuensinya 0, kalau induktor digunakan arus searah maka hambatan induktornya 0. Tapi kalau kapasitor digunakan arus searah, hambatan kapasitornya tak terhingga sehingga arusnya tidak bisa lewat. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.